BPRS, Amanah Rabaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tentu kita semuanya akan berusaha agar saum kita ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaklah kita apik, jangan sampai saum kita batal. Dan ini seringkali muncul masalah. Bagaimana kalau mencicipi masakan? Karena harus enak, harus sedap. Sementara kalau tidak dicicipi kita tidak tahu. Terutama di sini ibu-ibu nih. Ya harus mencicipi dulu mana yang kurangnya atau mungkin lebihnya. Kita kembali dulu kepada definisi saum, yaitu al-imsak, menahan dari makan, minum, bercampur atau jima. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lillah, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan saum, maka hendaklah ia berusaha menahan diri dari makanan atau minuman. Bukan sekedar halal, tetapi waktu pun ditentukan. Bagi yang saum, jangankan makan yang haram, yang halal pun jika bukan waktunya tidak berani melakukan. Seperti makan di tengah hari, minum, maka itu jelas membatalkan saum. Karena itu masalah yang tadi, bagaimana kalau mencicipi? Kita kembali kepada kaidah atau definisi tadi, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan bercampur. Jika mencicipi tapi tidak dimakan, tidak ditelan, maka tidak termasuk makan, tidak termasuk minum. Karena itu jika mencicipi kemudian dikeluarkan lagi, diludahkan lagi, hanya sekedar supaya tahu rasa, saya kira itu tidak termasuk makan, tidak termasuk minum. Malah bukan sekedar mencicipi makanan. Kadang kita berkumur di bulan Ramadan itu. Tetapi selama itu tidak diminum, tidak membatalkan saum. Juga termasuk menggosok gigi di bulan Ramadan. Silahkan. Selama tidak dimakan. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau menggosok gigi? Batal tidak? Jawabnya tidak batal. Kecuali kalau sikat giginya dimakan, nah itu baru batal. Bagaimana kalau pakai odol? Dalam menggunakan odol untuk mensikat gigi ini, kembali pada dasar tadi. Selama tidak dimakan, selama tidak diminum, seperti mencicipi makanan tadi,
tidak membatalkan saum. Tetapi ada yang disebut ihtiyat, kehati-hatian. Walaupun berkumur itu tidak membatalkan saum, tetapi tentu saja harus hati-hati. Jangan sampai ada airnya yang terminum. Begitu juga mencicipi makanan, hendaklah hati-hati. Jangan sampai ada makanan yang termakan atau airnya yang terminum. Maka itu jelas membatalkan saum. Ikhwatu iman rahimakumullah di mana saja berada. Ini menunjukkan keapikan kita. Karena ada kekhawatiran saumnya batal. Saumnya tidak jadi. Karena sungguh rugi sekali. Jika yang mestinya mendapatkan pahala yang besar dari saum lalu batal karena ketidakhati-hatian kita. Karena itu sekali lagi sekedar mencicipi kemudian diludahkan kembali itu tidak termasuk makan, itu tidak termasuk minum. Ketika tidak termasuk makan, tidak termasuk minum, maka tidak membatalkan saum. Begitu juga menggosok gigi, itu tidak membatalkan saum. Tetapi sekali lagi, hendaklah berhati-hati. Di antara nasihat ulama, walaupun berkumur-kumur itu boleh. Tetapi hendaklah hati-hatilah. Jangan sampai ada air yang terminum. Maka itu jelas membatalkan saum. Inilah yang menjadi masalah setiap Ramadan itu. Terutama ibu-ibu. Karena bagian mereka lah yang menyiapkan makanan, minuman untuk berbuka saum. Bagian ibu-ibu lah tugasnya untuk memasak ini. Dan bagi ibu-ibu yang menyediakan makan dan minum untuk yang berbuka sungguh besar pahalanya. Begitu juga untuk menyediakan bagi yang makan sahur untuk persiapan saum sungguh sangat besar pahalanya. Tetapi dengan catatan bagi ibu-ibunya sendiri hendaklah berhati-hati, sekedar mencicipi tidak dimakan tidak diminum maka itu tidak membatalkan saum, tetapi tentu saja harus ada kehati-hatian, ihtiyat dalam melaksanakannya. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan saum Ramadan, semoga saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah melalui saum ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.